Di dalam Al-Quran dijelaskan dengan secara rinci, ada amal soleh yang terkait dengan manusia dengan Allah, ada amal soleh yang terkait dengan manusia dengan Rasulnya, dan juga yang lainnya. Jadi intinya sebenarnya setiap sesuatu pekerjaan yang pekerjaan itu didasari oleh ilmu pengetahuan dan ada dasarnya perintahnya untuk kita laksanakan dan kita kerjakan semata-mata untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan balasan, pada hakikatnya itu namanya amal melalaikan. Jadi sebenarnya menyantuni anak yatim yang insya Allah besok itu dasarnya ada. Jadi syarat untuk amal soleh jadi tahu ilmunya. Bagaimana supaya kita tahu ilmunya? Ya belajar, ngaji dengan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allahu min ayatin ukhra, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh mushola Riyadhul Husna yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menajatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan penuh khusyuk dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita kerjakan dan ibadah-ibadah lain yang telah kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan senantiasa menjadi amal soleh kita untuk pulang ke rahmatullah dan diterima menjadi amal ibadah yang menjadi kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah mengingatkan, siapa orang yang tidak berselawat kepadaku, maka orang-orang itu adalah orang yang tidak tahu jalan menuju surga. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan kepada beliau akan memberikan satu penguatan, kita mendapat syafaat, pertolongan dan sawaban dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah keutamaan amal soleh. Kata amal soleh ini sering kita dengar, sering diucapkan oleh secara pribadi kita sendiri, bahkan sering kita dengar dari para ulama, para habaib, para penceramah tentang namanya amal soleh. Oleh karena itu, supaya ada satu pemahaman, satu penguatan dan satu tindakan terhadap amal soleh ini, maka mudah-mudahan kajian subuh yang singkat ini bisa memberikan kepada kita tentang apa sebenarnya amal soleh itu, dan wabil khusus apa sebenarnya manfaat bagi orang yang mengerjakan amal soleh. Di dalam Al-Quran, pada awal pembukaan tadi saya membacakan surat Al-Asr ayat 1 sampai 4. Dalam Al-Quran tersebut Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa dan demi waktu. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan kata demi masa. Salah satunya demi waktu dalam surat Al-Asr ini.
Innal insana, bahwa sesungguhnya manusia lafiqus itu adalah orang-orang yang merugi. Apa yang dimaksud merugi ini? Orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Apalagi kita baru saja menghadapi tentang pergantian tahun baru dari 1443 Hijriah menjadi 1444 Hijriah. Oleh karena itu orang-orang yang mau memanfaatkan waktu dengan baik dan bisa memanfaatkan waktu, maka pada hakikatnya orang tersebut terselamatkan dari orang yang merugi. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr ini ada 4 manusia yang bisa dikategorikan tidak merugi. Ya, setelah Allah katakan nabi muslim illal ladzina amanu, yang pertama yaitu orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang kedua itu adalah orang yang beramal soleh dengan berbagai amal kebajikan. Jadi orang yang tidak merugi, orang yang terselamatkan, yang kedua itu adalah orang yang beramal soleh. Yang ketiga, saling menasehati terhadap kebenaran. Dan yang keempat adalah orang yang saling menasihati terhadap kesabaran. Nah, dalam ayat ini ada salah satu yang akan kita bahas, yaitu tentang amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan penguatan terhadap pengertian terhadap amal soleh ini bisa memberikan satu nilai tambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata amal soleh itu kan berasal dari kata amilus solihin, yang artinya perbuatan, tindakan yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yang semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu perbuatan yang pada hakikatnya ditujukan untuk melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasul, dan kerjaan itu hanya dikhususkan untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sudah termasuk kategori perbuatan amal soleh. Lawan katanya amin syaidah, itu amal yang kurang baik. Makanya kalau dilihat dari kata ini, amal soleh itu banyak. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan dengan secara rinci, ada amal soleh yang terkait dengan manusia dengan Allah, ada amal soleh yang terkait dengan manusia dengan Rasulnya, dan juga yang lainnya. Jadi intinya sebenarnya setiap sesuatu pekerjaan yang pekerjaan itu didasari oleh ilmu pengetahuan dan ada dasarnya perintahnya untuk kita laksanakan dan kita kerjakan semata-mata untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan balasan, pada hakikatnya itu namanya amal soleh. Sekarang kalau kita mengerjakan sholat subuh pagi hari ini amal soleh bukan? Ya sudah jelas amal soleh. Kita setelah sholat subuh kita berzikir kepada Allah, ditambah lagi taklim. Ini pun termasuk rangkaian amal soleh. Makanya bagi orang yang hadir di suatu tempat melakukan kegiatan-kegiatan yang semata-mata mencari ridha Allah, amat luar biasa, betapa besar bagi mereka mendapatkan amal soleh. Apalagi kata Rasulullah, orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia juga melaksanakan sholat isya berjamaah, maka orang itu di hadapan Allah dihitung sebagai amal soleh seperti sholat semalam suntuk. Masya Allah, luar biasa amal soleh kita ini. Kemarin kita laksanakan sholat subuh, sholat isya jam 19.30 berjamaah, baik di musola, di rumah ataupun tempat lain. Malam hari ini subuh kita sholat subuh berjamaah di sini, maka amal soleh kita itu dikategorikan seperti orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Artinya apa?
12 jam amal soleh kita mengalir pahalanya buat kita. Mudah-mudahan ini menjadikan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu amal soleh itu bisa diterima oleh Allah, tapi bisa juga tidak diterima oleh Allah. Makanya di dalam kitab ada satu karangan 200 amal soleh. Di sana dijelaskan bahwa untuk mendapatkan amal soleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya. Sama tadi kita juga ada syarat dan rukun sholat. Maka amal soleh itu juga ada syaratnya supaya diterima oleh Allah. Syarat yang pertama apa? Amal soleh itu dilakukan dengan tahu ilmunya. Jadi sesuatu perbuatan itu akan diterima oleh Allah kalau kita tahu ilmunya, tata caranya. Bahkan kita mengetahui secara jelas apa perintahnya. Kenapa kita melaksanakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 3 kali? Karena Rasul mengatakan para ulama, orang yang melazimkan 33 kali ba'da sholat dengan kalimat subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, maka mereka sudah mendapatkan kebaikan seperti kebaikan sedunia dengan seisinya. Jadi dasarnya itu ada. Makanya kita boleh kita melaksanakan. Contoh, kenapa kita melaksanakan amal soleh berupa santunan yatim? Karena ada dasarnya. Kata Allah, "Araital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik, memarahi, tidak peduli kepada anak yatim. Apakah ada dalil lain? Ada. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim harus mengasihi dan kepada orang miskin jangan kamu melalaikan. Jadi sebenarnya menyantuni anak yatim yang insya Allah besok itu dasarnya ada. Jadi syarat untuk amal soleh jadi tahu ilmunya. Bagaimana supaya kita tahu ilmunya? Ya belajar, ngaji, taklim dan sebagainya. Jamaah kajian subuh dilakukan Allah. Yang kedua, amal soleh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dilandasi dengan rasa ikhlas. Tidak ada paksaan, tidak ada pengkondisian, tidak ada niat lain. Kita hari ini hadir musola semata-mata ikhlas mengharap ridha Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Hendaklah kalau berkaitan dengan urusan agama, apakah amal soleh, perintah Allah, perintah Rasul, ataupun anjuran para ulama, maka hendaklah kita diawali semua kegiatan itu dengan ikhlas untuk menjalankannya. Jadi terima. Kadang-kala orang kan selalu berfokus gini, oh yang namanya amal soleh itu kaitan dengan agama. Oh yang namanya amal soleh itu terkaitan dengan Al-Quran. Amal soleh itu terkait dengan sunnah Rasul. Harus diketahui semua perbuatan baik yang pada hakikatnya mengharap ridha Allah itu amal soleh. Sekarang contoh, ibu membuat teh 1 gelas pada suaminya. Dikira itu amal soleh bukan? Itu amal soleh. Siapa orang yang buatkan 1 gelas air semata-mata mencari ridha Allah dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa ibu tadi pada hari ini. Jadi ada nilai ibadah. Jadi jangan sampai berpikiran kalau amal soleh itu kaitannya dengan agama saja. Ada di jalan raya, ada duri yang menghalangi, ada yang menghalangi lain, kita singkirkan agar orang memudahkan jalan. Itu pun amal soleh. Ada tetangga kita yang perlu bantuan kita, bantuannya bukan berupa uang, bantuannya bukan berupa tenaga. Apa? Nasihat, karena dia sedang ada kepusingan pikirannya. Kita nasihati tangga kita itu pun termasuk amal soleh. Cuma kalau ingin diterima syaratnya apa? Syaratnya harus ikhlas. Jadi yang pertama ada ilmunya, yang kedua ikhlas. Yang ketiga, amal soleh itu akan diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala memang kunci utama apa? Ada petunjuk dari Al-Qur'an dan hadisnya. Jadi ada 3 tuh yang sudah kita bahas tentang bagaimana kita untuk mendapatkan kebaikan berupa amal soleh kita. Yang pertama, bahwa amal soleh itu dilandasi dengan ilmu. Yang kedua, amal soleh itu kalau ingin diterima maka dilandasi oleh rasa ikhlas menjalankannya. Dan yang ketiga, memang dilandasi oleh petunjuk Al-Qur'an. Dalam salah satu riwayat ada peristiwa begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak sholat dengan para sahabatnya mengatakan begini, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian nanti setelah sholat akan saya berikan sorbanku? Kata Rasul begitu. Nanti akan aku tentukan sorban ini untuk kuberikan kepada di antara kamu yang menurutku adalah berhak menerima sorban. Masya Allah, kalau kita menerima sorban Rasulullah luar biasa. Sedangkan sorban para hamba dan sebagainya kita juga amat luar biasa. Apalagi yang ngasih sorban itu Rasul. Sholat sahabat. Setelah selesai sholat, ternyata sorban itu tidak diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa tidak engkau berikan sorban itu kepadaku? Wahai Ali, apakah ada pikiran ketika tadi sholat berjamaah? Iya Rasulullah, dalam sholat itu dengan kalimat petunjuk awal kamu untuk memberikan sorban ternyata merusak sholatku. Kenapa? Dalam sholat aku selalu pikir kira-kira Rasul mengasih sorban yang warnanya apa gitu ya. Masya Allah, sahabat itu di Rasul kira-kira ngasih sorban yang warnanya apa ya? Mungkin warna putih kali ini, warna hijau gitu. Nah, jadi para sahabat ternyata bukan Ali saja, yang lain pun berpikiran sama. Kira-kira siapa yang sorban ini begitu? Makanya Rasul mengatakan itulah hakikatnya, bahwa sesuatu memang harus dilandasi dengan ikhlas. Ternyata banyak orang yang terjebak ke sesuatu karena memang kondisinya ya seperti sahabat saja. Ada yang wah Rasulullah ini pasti untuk saya, karena kan saya sering berjamaah sama Rasulullah. Jadi artinya memang amat sedikit berat bagi kita, tapi dengan keikhlasan bisa memberikan kebaikan buat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu ada 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namanya hablum minallah, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita meninggalkan larangannya. Jadi amal soleh yang diberikan kepada kita dengan penguatan menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, itu namanya amal soleh kepada Allah. Disebut dalam agama kita namanya hablum minallah. Ya, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Sang Pencipta. Apa contohnya? Salat. Ini tadi hablum minallah kita. Baik sholat wajib, sholat sunat rawatib, ataupun sholat yang lainnya, itu pada hakikatnya adalah amal soleh kepada Allah. Zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya yang semata-mata mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama kita disebut hablum minannas. Ya, apa? Kadangkala dimulai perbuatan yang paling kecil sampai perbuatan yang paling besar. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan kepada kami wahai sahabat, apa kalimatnya? Hendaklah kalian setiap hari berbuat amal soleh berupa sedekah
Dan jangan sampai satu hari tidak ada kamu bersedekah di jalan Allah. Terus sahabat yang miskin bertanya, wahai Rasulullah, bagi orang yang memiliki harta, bagi orang yang memiliki kekayaan, tentu bagi mereka untuk bersedekah tidak menjadi masalah. Karena begitu banyaknya harta, banyaknya uang. Tapi bagi kami yang miskin ini, bagaimana mau melaksanakan amal soleh berupa sedekah, sedangkan untuk keperluan kami sendiri masih banyak kekurangan-kekurangan. Makanya kadang-kadang kalau yang yatim, karena mau lewat dulu be, sekarang lagi ada rombongan, gitu ya. Bisa lewat lagi, karena mau lewat dulu be, lagi ada kondangan. Lewat lagi kan, lewat dulu ya, bocah belum bayaran. Tuh begitu ya. Nah, kata Rasul, wahai sahabatku, dengan tangan yang kamu miliki, kamu menyingkirkan duri di jalan, kamu singkirkan halangan-halangan yang membuat orang itu sulit berjalan, maka itu amal soleh berupa sedekah. Dengan tanganmu kamu bimbing seekor hewan yang ada di tengah jalan dan kemungkinan mendapat kecelakaan, itu juga amal soleh berupa sedekah. Dengan kedua kakimu kamu gendong kedua orang tuamu, kamu berikan pelayan terbaik, apalagi terlebih-lebih sakit, maka itu amal soleh berupa sedekah. Satu gelas air putih yang kamu miliki diberikan pada orang yang haus dan memerlukan, itu juga amal soleh berupa sedekah. Bahkan dengan tanganmu engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tidak tahu, maka itu amal soleh berupa sedekah. Bahkan senyummu kepada saudaramu, itu juga amal soleh berupa sedekah. Jadi sebenarnya banyak. Jangan selalu berpikiran amal soleh itu berupa uang. Dalam kondisi tertentu memberikan jalan kepada orang supaya baik, supaya lancar, itu pun termasuk amal soleh. Jadi sebenarnya tidak ada hari pun diantara kita yang luput dari amal soleh. Makanya ini yang penting bagi kita. Oleh karena itu amal soleh yang kedua ini namanya hablum minannas. Jadi berlaku santun kepada tetangga, hormat kepada tetangga. Kadangkala kemarin peristiwa depan rumah tetangganya tembok, ya, depan rumah tetangganya tembok bisa keluar. Masya Allah. Kalau orang Islam, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, siapa orang di dalam hati dan imannya mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasul, hendaklah dia menghormati tetangga. Fal yukrim jarah. Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, hari akhir, maka fal yukrim jarah. Hendaklah kamu berbuat baik, menghormati dengan tetangga. Karena dengan tetangga itu beramal soleh. Jadi ini perbuatan kita. Berbuat baik, ada sedikit makanan yang diberikan kepada tetangga, ada sedikit kelebihan kita berikan tetangga, saling berbagi. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling memberikan kebaikan dalam takwa. Itu namanya amal soleh. Kemudian yang ketiga, ada juga yang namanya amal soleh terhadap lingkungan, yaitu menjaga kelestarian. Kadang-kala saya juga berpikir, itu orang membuang sampah sembarangan seenak hatinya, tidak memikirkan apakah itu merusak jalanan, tidak berpikir apakah itu mengganggu orang yang nanti jalan, apakah itu melanggar peraturan daerah atau pemerintah. Tidak pernah berpikir bahwa dengan sampah yang dibuang sembarangan itu tidak mencelakai ini. Kenapa? Siapa orang yang merusak di muka bumi ini, maka aku jamin mereka berbuat dosa. Bahkan kalau sampah itu dibuang sembarangan, sampai sampah itu masih tergeletak, tidak hancur, maka dosanya terus dicatat buat orang yang buang sampah.
Jadi kalau namanya orang Islam itu bukan hanya hablum minallah dan hablum minannas, menjaga lingkungan, menjaga kelestarian itu juga adalah amal soleh. Disangkanya namanya amal soleh itu dengan agama doang, dengan Al-Quran doang dan sunnah, bahkan mereka masya Allah dengan lingkungan tidak sedikit. Jadi artinya ini menjadi perhatian kita. Jadi amal soleh itu ada 3. Yang pertama, perbuatan terhadap perintah Allah, perbuatan kita bagaimana menjaga hubungan kita dengan manusia, dan perbuatan kita bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan kita. Makanya manusia yang paling baik itu adalah bagus hablum minan nasnya, tertata dengan lingkungannya, tapi bagus juga dengan hubungan dengan Allah. Nggak boleh manusia terlalu hablum minallah, sembahyang terus, sholat terus. Ada seorang sahabat ketika Rasul sholat subuh sudah ada lagi berdoa, bahkan Rasul pada sholat zuhur sudah ada. Wahai saudara, kenapa engkau berada di sini sejak tadi? Bahkan aku lihat sejak subuh. Kata orang itu, wahai Rasul, aku sedang mengharapkan rezeki Allah. Kata Rasul, kalau engkau mengharapkan rezeki Allah, ikhtiarkanlah rezeki itu kepada Allah. Jadi nggak mungkin kita dapat uang ini dengan kita wirid di sini, usaha kerja. Banyak sebenarnya contoh-contoh amal soleh kita. Nah, oleh karena itu ini menjadi penguatan kita bahwa sebenarnya kita memang harus melajimkan. Yang terakhir, tentu banyak manfaat amal soleh ini. Yang pertama, orang yang mengerjakan amal soleh diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengerjakan amal soleh itu diberikan pahala, 1. Yang kedua, diberikan ampunan. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim yahzanun. Orang yang berbuat amal soleh, berinfak di jalan Allah, apakah infaknya itu berupa makanan pada malam hari, ataupun siang hari, sirran wa alaniyah, dikerjakannya secara terang-terangan, nih infak saya, ataupun secara sembunyi-sembunyi, kata Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, maka sudah dicatat oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kemudian yang kedua, setelah falahum ajruhum inda rabbihim, maka Allah katakan mereka termasuk orang yang tidak akan dapat kesulitan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang menjalankan amal soleh akan diberi petunjuk, karunia. Nih kalau kamu ikhtiar ini caranya. Nih kalau kamu usaha ini caranya. Diberikan petunjuk, terutama petunjuk jalan di dunia. Yang ketiga, orang yang amal soleh itu akan mendapatkan kehidupan yang baik dan kehidupan yang layak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhliku. Apabila kau mengerjakan amal soleh berupa infak, maka akan aku ganti setiap amal soleh kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, amal soleh itu bisa akan diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah, 1.000 rupiah ternyata bisa menghapus dosa kita. 1 buah lontong ternyata bisa menghapus dosa kita. Makanya kerjakan amal soleh. Yang terakhir, orang yang mengerjakan amal soleh dijauhkan daripada kerugian di dunia dan dijauhkan daripada kerugian di akhirat. Artinya apa? Artinya di dunia wal akhirah, dengan dunia dan akhirat mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ingatkan diri kita untuk senantiasa berbuat amal soleh. Kesimpulannya, segala sesuatu yang kita kerjakan semata-mata mengharap ridha Allah di dunia ini, pada hakikatnya itu disebut dengan amal soleh. Amal soleh dapat diberikan balasan secara optimal dengan cara yang 3 syaratnya. Yang pertama, bahwa ada petunjuknya, ada ilmunya.
Yang kedua, amal soleh itu harus dikerjakan secara ikhlas. Yang ketiga, amal soleh itu memang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, amal soleh kita itu ada tiga. Hablum minallah, hubungan dengan Allah, amal soleh kepada manusia, dan amal soleh bagaimana kita berhubungan dengan alam kita. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, semua amal soleh yang telah kita kerjakan di hadapan Allah dijadikan ibadah dengan keikhlasan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga balasannya bukan hanya bertahan yang kita peroleh di dunia, tapi juga akan mendapat balasan tambahan dari Allah kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf, dan mengakhiri marilah kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk mengerjakan amal soleh yang dikerjakan Allah dan Rasul, dan kita berharap bahwa kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.